Halo sahabat Excellent, dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya, Elis Sutrisna. Kali ini saya janjian untuk ngobrol dan santai bareng dengan sahabat saya yang excellent di Luciole Bistro di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat. Seperti biasa, saya yakin sahabat saya ini juga akan dapat memberikan Anda inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi yang akan sangat bermanfaat bagi Anda semua untuk berkarya lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Sahabat Excellent, apakah Anda tahu tentang Yin dan Yang? Yin dan Yang merupakan salah satu simbol yang sudah ada sejak zaman Cina kuno. Misteri yang ada di balik simbol ini sudah banyak mengilhami peradaban manusia hingga saat ini. Secara sederhana, simbol ini memiliki arti bagaimana segala sesuatu bekerja. Yin dan Yang biasanya dipakai untuk mendeskripsikan sifat kita yang saling berhubungan. Berlawanan, tapi saling mengisi satu sama lain. Yin lebih dideskripsikan kepada sisi hitam, dan Yang adalah sisi putih. Sebuah sisi warna yang berlawanan, bukan? Seperti halnya Yin dan Yang, bintang tamu saya kali ini juga memiliki sifat yang saling mengisi satu sama lain. Perjalanan hidup yang cukup pelik membuatnya tumbuh menjadi sosok yang ulet dan pekerja keras, tetapi tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupannya. Sahabat saya yang excellent ini adalah seorang founder dari School of Mind Reprogramming, sekaligus seorang expert trainer. Beliau adalah Coach Antonius Arif. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, itu dia datang. Mari. Halo, apa kabar, Coach Elis? Aduh, ya duduk. Iya, makasih. Aduh, thank you banget lo datang. Sama-sama, senang sudah diundang di sini. Katanya baru pulang dari mana nih? Iya, baru pulang dari Palangkaraya kemarin. Oh iya, ya ampun, masih jet lag dong. Ya, Palangkaraya masih 1 jam 20 menit. Oh gitu ya. Jadi tapi tadi pagi udah fresh nih ya selalu ya? Sudah fresh. Lu kemarin malah sempat nonton juga sama anak-anak. Iya. Ya ampun. Nonton film biasa kan? Oh ya? Langsung 2 film sekaligus. Waduh, luar biasa. Di rumah apa di bioskop? Enggak, bioskop kemarin. Oh, di bioskop. Begitu jamnya cocok, ya udah langsung 2 film aja sekaligus sama anak-anak. Oh, Apalagi ya? anak saya yang paling besar, baru saja pulang juga training kemarin dari Bandung 5 hari. Oh iya, 5 hari ya? Oh, waduh, kalau bapaknya hebat, memang anaknya harus hebat gitu ya. Amin. Putra-putri berapa orang, Pak? Pas sepasang. Pas sepasang. Laki-laki dan perempuan, sesuai pesanan. Umur berapa aja? Sekarang yang paling besar itu umur 10 tahun, yang kecil itu sekarang 5 tahun. 10 dan 5 tahun. Yang pertama yang laki-laki? Laki-laki. Yang kedua yang? Wanita. Wanita. Oke, berarti sama deh sama saya. Oh, sama ya? Saya juga yang pertama laki-laki, yang keduanya juga sama, perempuan. Iya, berarti Tuhan tuh baik ya? Tuhan itu luar biasa baik, betul sekali yes. ya. Hari ini nih ceritanya gini, saya mau ngobrol-ngobrol, mau membahas mengenai kehidupannya Coach Arif, terus kemudian masa kecilnya, karirnya, bisnisnya. Karena sahabat excellent nih mau tahu nih, orang excellent ini nih apa sih, seperti apa sih gitu. Yes, boleh. Boleh diceritakan. Boleh, saya coba ceritakan dulu dari awal cerita saya ya, saya dibesarkan oleh sebuah keluarga yang bisa dikatakan keluarga sederhana. Terus kemudian pada tahun 90 bapak saya meninggal karena penyakit kanker. Nah, pada tahun 90 bapak saya meninggal, 5 bulan sebelumnya saya baru saja dapat musibah, mata saya buta. Saya waktu SMP kelas 3. Jadi karena menurut dokter saraf matanya putus. Nah, pada saat kejadian tersebut saya benar-benar mengalami sebuah pukulan batin yang sangat keras, di mana setelah mata saya buta, kemudian saya ujian mau kenaikan SMP, dan saya menangis-nangis berdahar mata, masih ingat banget, dan bapak saya meninggal. Pada saat ayah saya meninggal, sebulan kemudian rumah kami sebenarnya sudah sempat terjadi ayah saya punya hutang dengan bank, dan rumah tersebut mau disita oleh bank. Sudah mau disita oleh bank, dan ibu saya berjuang untuk supaya rumah itu kami tahan dulu sementara dan kami bisa jual. Dan untung puji Tuhan, rumah itu kami berhasil jual. Nah, pada saat tahun 90 tersebut, kami mulai cari rumah kecil, kita mulai bangun, dan saya sempat tinggal di dalam satu rumah yang ukurannya kecil sekali, dan bisa dikatakan malah mungkin saya punya kemampuan khusus. Kemampuan khususnya apa? Saya bisa mengendus kecoa dari jarak jauh. Dan
Kenapa? Karena Mantap tuh ya. iya, karena kecoa suka terbang dan suka nempel di sini. Yes. Jadi kalau bawa kecoa dari jauh saya bisa ngendus gitu ya. Itu dulu. Nah, kemudian dalam kehidupan tersebut saya boleh ngerasain namanya ibu saya berjuang keras, bangun pagi-pagi subuh, harus nganter anak ke sekolah dan sebagainya. Ya. Dan kehidupan saya juga berat, apalagi dengan kondisi mata saya buta, mulai berangsur-angsur hilang. Dan kemudian mulai terjadi perjalanan tersebut, saya melihat perjalanan ini kelihatan keras sekali. Saya sempat marah sekali sama Tuhan. Kenapa saya bilang saya marah sama Tuhan? Di tahun 90 kejadian seperti itu, saya masuk sekolah SMA, saya masuk SMA Negeri 6 Jakarta, saya itu cadangan 51. Cadangan 51, dan which is itu adalah pikiran saya pikir tadinya nggak bakal keterima tuh. Oke. Udah 51, cadangan 51 gitu. Dan ternyata puji Tuhan saya keterima di sana. Iya. Nah, setelah diterima di sana, saya baru mengalami kehidupan yang bisa keras, dikatakan keras, tanpa ayah, jadi yang menahan ibu, dan sering banget terjadi yang namanya perkelahian ya, namanya perkelahian remaja dan sebagainya. Kemudian pada saat itu saya mulai ngerasain beratnya mencoba untuk kuliah dan sebagainya. Saya mau coba untuk kuliah. Saya punya perasaan minder yang sangat luar biasa. Dan ditambah waktu ketika mata saya buta, seluruh pelajaran saya nilainya jatuh. Jadi kalau ibu sering nanya, kenapa nilai kamu jatuh? Iya. Saya sering dengan muka mimik nangis, sedih, dan saya ngomong sama ibu saya, Mi, ini karena mata saya buta. Karena mata saya buta, saya membuat kemampuan otak saya menjadi kurang. Oh, ada pengaruhnya gitu coach ya? Menurut pandangan saya saat itu. Oh, oke. Ya kalau mungkin kalau sekarang mungkin dikatakan itu adalah sebenarnya mental block ya kan, sabotase mental ya nggak? Oke, iya. Nah ternyata pada saat terjadi itu di tahun 95-96 adik saya yang paling kecil, kami bertiga saudara, laki-laki semua. Adik kami yang kecil kena narkoba. Dia mulai pakai yang namanya ganja, putau dan kemudian berbagai lainnya. Dan saya benar-benar berjuang keras untuk itu, untuk membantu adik saya. Di tahun 98 saya lulus kuliah dan itu terjadi pas krisis ekonomi kan ya? Iya, betul. Krisis ekonomi, tahun 98 krisis ekonomi, saya kuliah di Universitas Atmajaya. Saya dapat beasiswa di sana, bukan karena saya pintar, tapi dapat beasiswa karena saya tidak mampu. Dapat beasiswa di sana karena tidak mampu, saya berhasil lulus. Saya sempat berpikir apa yang salah sama diri saya, apa yang salah sama otak saya. Saya mulai membaca-baca tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang afirmasi, teknologi pikiran dan sebagainya. Ternyata di situ dijelaskan bahwa kalau pikiran kita tergantung apa yang kita mau tanam. Kalau kita tanam positif, hasil positif. Betul, Kalau kita tanam betul. negatif, tanam hasil negatif. Betul. Nah, saya coba masukkan di dalam pikiran saya. Saya mengatakan, saya pintar. Tapi yang lucu terjadi adalah sering muncul suara-suara ayah saya waktu ayah saya masih hidup. Iya. Ayah saya sering ngomong begini, Rif, kamu tuh nggak lebih pintar daripada kerbau. Oh my God. Iya. Oke. Dan kamu tidak lebih pintar daripada kerbau, dan kamu harus berusaha. Kamu harus jauh lebih hebat daripada kerbau. Dan suara itu terngiang-ngiang. Mungkin orang tua kadang-kadang memberi masukan kepada anak, ada dua sisi ya. Iya, betul. Satu sisi maksudnya sebenarnya positif, tapi caranya salah, perilakunya salah. Ini memotivasi Coach Arif pada waktu itu supaya Pada waktu rajin itu. belajar. Supaya ya rajin kan? belajar. Tapi yang ada tambah down. Betul. Nah. Ah. Jadi setiap saya bilang saya pintar, yang keluar adalah kerbau. Iya. Setiap saya bilang saya pintar, yang muncul bilang kerbau, suara Oke. kerbau terus. Dan akhirnya itu mengganggu hidupan saya. Sampai akhirnya saya mulai masuk kerja. Saya masuk kerja di perusahaan internasional, perusahaan di IT company. Dan pada saat di perjalanan tersebut, saya mengalami kerasnya dalam perjalanan tersebut. Iya. Begitu berat perjalanan tersebut, karir dan sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah ketika saya akhirnya mulai memaksa diri saya untuk melakukan afirmasi. Saya pintar, saya hebat, saya pintar, saya hebat, saya mampu jualan. Saya adalah, kebetulan saya bidang saya sales dulu. Saya mengatakan saya adalah master sales dan sebagainya. 10 customer datang pada saya, 9 closing pada saya. Itu saya masukkan afirmasi. Itu dilakukan setiap hari Setiap hari, afirmasinya? setiap hari. Oke. Dan menariknya adalah sejak saat itu saya mendapat Top Achiever Award dari kantor saya. Itu setelah melakukan afirmasi berapa lama tuh Coach? Bisa dikatakan 3-4 tahun. 3-4 tahun melakukan afirmasi itu setiap Afirmasi, hari. betul. Dan itu berhasil merubah pola perilaku pikirnya saya. Coach? Yes. Oke. Jadi Iya. di tahun 2000 saya dapat Top Achiever Award dari Iya, 2004, 2005 dan 2006. Ya, di 2004 waktu itu kebetulan Top Achiever Award yang pertama itu nggak ada jalan-jalan karena waktu itu lagi kondisi lagi nggak bagus sih kalau 2004? 2004 ya. Oke. Ya 2004, 2005 itu saya bersama istri jalan-jalan ke Thailand. 2006 pas itu jalan ke Star Cruise yang waktu Star Cruise ya. Nah waktu itu tapi saya nggak sempat pergi karena saya sudah memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain. Oh, jadi hasil dari afirmasi kemudian Betul. jualannya bagus, Betul. mendapatkan Top Achievers Award. Dan itu
dapat apa insentif jalan-jalan. Jalan-jalan, betul. Jalan-jalan bersama dengan pasangan. Yes. Oh, pasangannya diajak gitu. Ajak, tentu. Oh, Saya bisa dikatakan saya bukanlah suami yang baik dalam arti kekerasan saya, perilaku saya karena mungkin dibesarkan oleh keluarga yang cukup keras.